Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به بالعلم في الدارين آمين إلى أن قال واجتنبوا الكبائر واحذروا الجرائر فإن المعاصي دليل الخسر وبريد الكفر ومن عصى الله فقد تعرض لمحاربته وانتدب لمغالبته ومن ذا له يدان بمحاربة الملك الديان ومما يوجب المحك في الأموال والنفوس والعذاب في النيران والرموس أخذ أموال الناس بالغصب والسرقة والمكوس وبغبن المسترسل المبخوس فهذا كله من أكل أموال الناس بالباطل وفاعله ظالم آثم خاطل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Mana nih? Wajtanibul kabair, hindarilah dosa-dosa besar. Hati-hatilah daripada maksiat, pelanggaran. Sesungguhnya maksiat itu tanda kerugian manusia nanti ada di akhirat. Dan maksiat itu adalah pos daripada kekufuran. Siapa orang yang dia tadi itu ngentengkan makruh, maka sebentar lagi akan melakukan dosa kecil. Siapa orang yang ngentengkan dosa kecil, sebentar lagi dia akan melakukan dosa besar. Siapa orang yang ngentengkan dosa besar, sebentar lagi dia akan kufur. Artinya semuanya itu akan menghantarkan kepada kekufuran. Siapa orang yang dia tadi itu meninggalkan ngentengkan sunnah, sebentar lagi ngentengkan wajib. Siapa orang yang ngentengkan wajib, sebentar lagi ngentengkan iman. Siapa yang ngentengkan iman bisa kufur. Segala perbuatan maksiat itu nanti titiknya ada di kufur. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan dientengkan perbuatan maksiat karena adalah bahaya. Racun, setetes racun itu adalah berbahaya. Wah, kalau setetes enggak apa-apa, enggak, hindari. Api, setitik api itu juga panas. Wah, asal setitik enggak apa-apa, putung rokok enggak ada masalah, enggak bahaya. Segala perbuatan maksiat hindari karena itu adalah tanda kerugian manusia ada di akhirat dan dia itu adalah pos daripada kekufuran. Siapa yang maksiat kepada Allah berarti sudah dia siap untuk berperang dengan Allah, menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan mampu menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala? Wallahu ghalibun ala amrih. Allah itu pasti akan unggul dalam segala urusannya. Siapa orang yang maksiat kepada Allah berarti sudah memulai dia tadi itu untuk menentang Tuhannya. Dan siapa yang mampu, saudara, kalau sudah berhadapan dengan Allah yang maha membalas daripada segala perbuatan manusia yang telah berbuat di atas dunia ini. Maliki yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan. Siapa saat itu? Raja mana yang berkuasa saat itu? Jenderal mana yang dia tadi itu kuat saat itu? Orang kaya mana yang dia tadi itu menjadi bos saat itu? Limanil mulkul yawm, milik siapa saat itu kerajaan dan kekuasaan? Lillahil wahidil qahar, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang esa. Hati-hatilah daripada segala cara untuk menghasilkan tidak berkah, kehancuran daripada harta kamu, bahkan jiwa kamu. Hati-hati.
Hati-hati cara-cara yang bisa menghasilkan azab Allah nanti ada di neraka. Azab Allah ada di kubur. Di antaranya akhdu amwalinas bil ghasab. Mengambil harta manusia dengan tanpa izin. Walaupun itu sendal, menggunakan harta manusia tanpa izin, walaupun itu sendal, ghasab. Itu dosa besar. Jangan dientengkan. Pakai kopiah orang, pakai sarung orang, kecuali memang diketahui ridhonya. Misal orang tuanya pakai sarung anaknya, nggak mungkin marah dong. Istrinya pakai sendal misalnya siapa, anaknya, ibunya pakai sendal anaknya, nah ini ulima ridhahu. Tapi kalau orang ya harus izin, nggak bisa. Nah, mencuri juga demikian. Nah, menggunakan barang orang walaupun tidak mencuri tanpa izin itu ghasab. Mencuri, mengambil harta orang yang disimpan. Wal mukus, mengambil harta orang dengan cara batil, menipu atau yang lainnya, menekan atau yang lainnya, memajak kalau orang sekarang. Makas haram itu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dengan cara syariat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ghabnil mustarsil. Orang enggak ngerti dagang, menyerahkan barang kepada kamu. Ternyata dijatuhkan hartanya. Dijatuhkan hartanya. Dibeli sama dia misalnya dengan harga murah. Padahal sudah diserahkan. Atau misalnya diserahkan untuk dijual. Dijual sama dia harga mahal, ngomong lakunya sekian. Itu penipuan. Haram itu semuanya. Tidak ada berkah dalam hartanya. Jangan berharap dia akan menjadi orang yang sukses dalam hartanya. Hancur bentar lagi dia. Ya mungkin sebentar dia merasakan banyak, tapi banyak itu akan menjadi banyaknya bala bagi dia, banyaknya kekacauan bagi dia. Ini semuanya adalah cara makan harta manusia dengan cara batil. Orang yang berbuat itu dinyatakan orang yang zalim, orang yang berdosa. Ya? Nah, karena itu pingin berkah harta dengan cara halal. Jangan menganggap halal nggak ada. Quran itu ya ikhwani adalah hukum, panduan hukum setiap zaman. Dan dia melaksanakan dirinya sebagai hakim itu Quran. Karena itu kalau di Al-Quran tadi itu ada misalnya wasarigu wasarigatu waktu adihuma, berarti setiap zaman ada sarig. Pasti itu. Hatta zamannya Nabi ada. Orang yang khomer begini hukumnya, orang zina begini, ada itu, setiap saat itu pasti ada. Tinggal sekarang mana yang lebih nampak, mana yang lebih banyak berbuat, mana yang lebih dikenal. Kalau yang dikenal di zaman itu adalah lebih banyak orang solehnya, lebih banyak orang berbuat baik, jarang orang melakukan perbuatan dosa, maka zaman itu dikatakan zamanu khairin, zamanu solahin. Tapi kalau memang di zaman tadi itu justru orang yang zalim yang nampak dan ditokohkan, justru orang-orang yang soleh yang redup, perbuatan maksiat bebas ada di mana-mana, perbuatan baik justru dinilai maksiat, tidak digemari sama orang, maka zaman itu disebut zamanu fitnatin wa zamanu fasadin, zaman rusak. Pasti ada orang yang baik. Pasti ada kebaikan di setiap zaman, nggak mungkin nggak ada yang baik. Pasti ada halal di setiap zaman. Pasti ada orang-orang pilihan Allah di setiap zaman. Tinggal sekarang zaman itu lebih dominan mana? Zamannya Nabi lebih banyak orang baik, dikit orang melakukan perbuatan jelek. Karena itu zaman paling istimewa. Setelah itu zamannya sahabat. Nggak tahu zaman kita ini ranking zaman apa ini sekarang ini. Tapi yang jelas tidak boleh kita menyatakan tidak ada lagi yang khair, tidak ada lagi yang halal. Nah, ini berarti orang yang sudah penuh jasadnya dengan makanan haram, itu berarti. Insya Allah kapan kita sadik,
Kapan kita jujur dari hati mencari yang halal, Allah akan temukan dengan yang halal. Nah, tapi kalau kita tidak, ya berarti kita akan nabrak kepada yang haram nantinya. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada yang haram. Ya, bisa bayangkan kalau makan kemudian jadi darah dan daging dari haram, gimana cara membersihkannya? Padahal kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula. Semua daging yang tumbuh dari haram itu api lebih baik daripada daging itu yang tumbuh. Nah, kalau jadi mani keluar anak yang asalnya badarnya bibitnya dari haram, gimana cara untuk anak ini menjadi anak yang soleh? Karena itu mudah-mudahan jauh daripada perbuatan yang haram, daripada makan yang haram. Amin ya rabbal alamin.